steril. Kalau bisa steril ya, kecuali kalau nanti udah kerja. Dia harus steril ya. Usahakan ya harus steril. Pakai sarung tangan. Mana sarung tangannya? Mana lagi? Mana sarung tangannya? Ini Bapak. Kalian mana yang di sini mana? Nggak disiapin. Belum saya. Udah anggap pakai ini ya, pakai handphone ya. Ya. Tanggung jawab loh, harus pakai. Jadi pakai handphone ya. Ya. Ini secret loh. Gimana kalau nempel ke tangan jorok gitu ya, pakai. Usahakan tangan yang kanan yang memegang kateter suction dengan tangan yang kiri yang memegang apa nih? Konektor suction itu tidak bertemu. Artinya pertahankan yang kanan ini steril. Kalau yang ini nggak diganti biasanya ya, bisa beberapa kali. Jadi ini bisa on steril ya. Jadi kita masukin seperti ini. Nah, gitu ya. Jangan sampai ini ketik ke sini. Nah, diusahakan ya. Ya. Jadi nanti kan ini pakai plastik ya. Pakai plastik ini. Ada pembungkusnya, dibuka. Kemudian seperti ini ya, harus sampai kuat karena kalau ada udara itu sedotannya jadi kurang, seperti di rumah sedotan apa air kalau ada udara biasanya kecil. Nah, itu ya seperti itu. Oke, kemudian kita tes apakah mesinnya nyala plus bisa nyedot, karena bisa jadi nyala tapi tidak nyedot. Nah, gitu ya, kita tes. Kenapa saya kayak gini? Ya. Kalau di saya enggak, kalau ini kemarin yang pro nih. Ini enggak pakai air dulu. Kayak kita tes ya. Testing aja ya. Nah, kita tes. Ini nanti di sana ya. Caranya kita masukin, ini ada lubang ya. Ada lubang kateter suction ini. Ya. Ada lubang di atas, ada lubang di pinggirnya. Ya. Yang di atas buat mengambil sekret yang ada di depan. Yang di pinggir otomatis mengambil sekret yang ada di sekitar lubang trachea. Paham ya? Oke, kita tes, masukin, kemudian kita tutup. Nah, ya. Nah, ini nggak nyedot. Oh, ini gimana? Game A segala macam begitu ya, terkait tadi yang saya sampaikan ya. Oke, setelah itu kemudian kita lihat berapa oksigen yang diberikan oleh ke pasien ini. Setelah itu kita kasih dulu hiperventilasi. Tahu hiperventilasi? Hiper itu tinggi. Ventilasi? Jadi oksigennya diberikan 5 liter, maka kita hiperventilasi, dosisnya 5 liter, kita hiperventilasi, artinya kita naikin dosisnya minimal maksimal 2 kali lipatnya. Dari 5 naikin 10. Oke, dari 5 naikin 10 sampai 10. Ditunggu berapa lama? 5 menit. 2 menit. Ditunggu 2 menit. Jangan lama-lama, kapan mau nyaksennya? Ditunggu 2 menit. Kenapa harus dihiperventilasi? Karena kan pada saatnya proses melakukan tindakan suction, oksigen tidak masuk, betul nggak? Nah, pada saatnya kita mau melakukan suction, oksigennya dibuka. Ada nggak oksigen masuk? Enggak. Tidak ada, karena kita akan memasukkan kateter suction ini ke selang tracheostomi ini, gitu ya. Kemudian kita tarik, ya. Makanya kita lakukan hiperventilasi dulu. Kenapa? Supaya pasien pada saatnya tidak diberikan oksigen, masih ada cadangan oksigen yang ada di dalam paru-paru. Paham ya? Jadi setiap suction kasih dulu nih, set gitu ya. Jadi jangan mau suction buka aja oksigennya, set gitu ya. Pasiennya malah kekurangan oksigen. Gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian teknik melakukan suction ya. Pada suction dengan terpasang tracheostomi, maka panjang kateter suction yang masuk itu kurang lebih 10 sampai 12 cm. Ya. Maksimal segitu. Jadi 10 cm, misalkan taruhlah segini. Ya, taruhlah segini. Artinya yang masuknya itu segini.
dan posisi memasukkan harus ditahan di ukuran 10 cm utuh. Jadi jangan sampai masukin seperti ini. Paham nggak? Jadi salah kalau masukin Sedikit-sedikit. salah. Khusus pada tracheostomi. Ya. Jadi masukannya ini 10 cm. Pegang seperti ini. Kemudian masukin pelan. Tadi hiperventilasi ya, buka oksigen, hiperventilasi 2 menit. Kemudian kita tarik nafas sambil kita yang tarik nafas. Sambil memasukkan kateter suction ini ya. Kita masukkan, posisi lubang ini harus terbuka pada saatnya kita memasukkan kateter suction. Jadi masukkan, tarik nafas ya, tarik nafas, masukkan pelan. Oke, ini tidak sesuai antara besar kateter dengan ininya. Nah ini buat bayi ya, buat anak. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita tutup, kita tarik sambil diputar kanan kiri. Ya, nah seperti itu ya. Kemudian sebelum kita bilas, oksigen masukkan dulu. Nah, gitu ya. Kemudian kita bilas. Nah, ini angatlah bunyinya gitu. Jadi ini si sekret keluar masuk ke sini, ketampung ke sini. Paham? Oke ya. Buka. Ya, buka. Kemudian masukin. Pastikan posisi tidak terbuka, tidak tertutup pada saatnya memasukkan ini. Kenapa harus kita yang napas? Kenapa? Kenapa? Supaya proses lamanya tindakan suction itu mengikuti napas kita. Kuatnya kita, artinya gini, kan pada pasien ini terpasang tracheostomi kekurangan oksigen. Oksigen hiperventilasi, tapi pada saatnya kita melakukan suction jangan sampai keasikan. Jadi ukurannya adalah ukuran napas kita. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 detik. Paham nggak? Nah, kalau sudah bisa memperkirakan sebenarnya tidak usah tarik napas, ya. Tapi kalau kira-kira tidak bisa memperkirakan, maka jangan sampai kita misalkan udah ini terus aja keasikan. Ya, paham nggak? Jadi lebih baik diulang daripada terus aja. Gitu ya. Sekretnya keambil, tetapi pasien tiba-tiba biru karena nggak ada oksigen yang masuk. Paham nggak? Paham. Ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Bapak kenapa? Kemudian dicabut, ya. Kemudian masukin ukuran ini, ya. Tarik nafas kitanya, tarik nafas begitu ya. Oke, kemudian tutup, kemudian tarik. Ya, kemudian pasangin lagi oksigennya. Kemudian Cuci. bilas. Sudah selesai, ya. Dan kalau sudah selesai, ini Buang. dipakai lagi, buang nggak dipakai lagi buat orang lain, pasien lain? Ya, dibuang, ya. Ya, kecuali di rumah sakit. Ikan selang trachea. Jadi teman-teman di tracheostomi ini ada selang tracheanya. Ya, ada selang tracheanya, dicabut. Kalian mana? Oke ya. Misalkan ini terpasang oksigen ya. Kita akan membersihkan selang trachea ini. Ya, kenapa selang trachea ini harus dibersihkan? Karena selang trachea inilah yang berfungsi untuk sebagai memaksimalkan udara itu bisa betul-betul bersih masuk ke paru-paru. Kalau seperti ini, ya nggak ada selang tracheanya. Ya, pada saatnya pasien itu batuk, mengeluarkan dahak dan seterusnya, itu kurang aman untuk kemungkinan si sekret atau yang lainnya itu masuk lagi ke paru. Makanya ditahan
atau diinikan dengan trahea, selang trahea. Berikut fungsinya juga untuk ada trahea, selang trahea ini yang di ujungnya ada apa tuh? Ada lubang udara. Ya, tujuannya adalah untuk si pasien itu supaya bisa ada udara untuk memberikan oksigen di pita suaranya. Gitu ya, paham nggak? Jadi jangan sampai dipasang tracheostomi, pasiennya malah ujung-ujungnya tidak bisa bicara. Gitu ya, karena ketutup si lubang tracheanya, ya. Jadi di bagian glotisnya itu ketutup. Makanya pakai trachea. Oke ya, kita bersihkan trachea. Apa yang harus kita siapkan? Ini anggap terpasang ya. Yang harus kita siapkan adalah yang pertama cairan NaCl. Dan yang kedua adalah cairan H2O2. Anggap ini H2O2 bukan? Nah, ini H2O2 ya. Ini H2O2. Oke ya. Nah ya. Ini cairan H2O2. Fungsinya cairan H2O2 ini adalah untuk melembutkan atau melembabkan sekret yang keras yang ada di selang trachea, paham? Kemudian setelah direndam dulu, pada saat kita ambil, rendam dulu kurang lebih 2 menit, kemudian kita bersihkan. Dibersihkan berikut pakai sikat. Nah, sikatnya ya Islam itu aja. Nah ya, jadi siapkan kita seperti ini. Oke ya? Ya, kita lakukan pembersihan selang trachea. Ya. Untuk yang baru biasanya ada selang tracheanya itu ada 2. Jadi yang satu yang terpasang ke pasien, yang satu cadangan. Kalau ada cadangan ya, katanya ada yang sudah bersih, maka ini dicabut, ya, kemudian dicabut, kemudian ganti yang baru cadangannya, masukin. Nah, ya, yang kotor, maka kita bersihkan. Paham? Nah, jadi gini ya, kalau tidak ada, ya terpaksa kita pakai yang lama, harus dibersihkan dulu. Ya, jadi ini terpasang oksigen ya. Oke, terpasang oksigen. Oke, kita ambil. Ya. Kita ambil ininya, tracheanya ya. Selang tracheanya. Ambil, kemudian pasang lagi oksigen. Ya. Oke, kita rendam. Rendam berapa lama? 2 menit. Ya. Rendam 2 menit. Oke, sudah 2 menit baru kita bersihkan. Ya. Bersihkan ya, bahkan harus sampai dalamnya. Nah, nanti dibersihkan tuh. Sampai dalam ini bolong ya. Dibersihkan gitu ya. Oke, setelah bersih rendam di bilas di NaCl. Ya, bilas. Oke, setelah dibilas keringkan. Pakai handscoon nggak? Nggak boleh nggak pakai handscoon. Karena nggak ada loh di situ. Kemudian pasangkan lagi ke pasien ya. Pasangkan lagi ke pasien. Oke, udah selesai. Itu membersihkan selang trachea. Ya. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan stomanya atau luka tracheostominya. Apa yang harus dipersiapkan? Cairan NaCl. Kemudian apa? Kemudian apa? Kasa steril. Ini buang dulu. Di itu buka tadi buka. Ya, mana yang ini aja. Kemudian nggak usah. Oke, ya, siapkan 2 kom. Ya, yang satu buat apa? Kayak di sini aja. Bersih. Yang satu buat membasahi kasa, yang satu buat menyimpan kasa. Ya, kasa yang sudah kering, yang sudah diperut. Kemudian apa lagi yang harus disiapkan? Pinset, anatomis dan silebis. Ada nggak anatomis dua-duanya? Atau cuma ada ini? Sampai ke karakaan. Ada? Ada? Oke ya. Nah, ya. Oke ya, kita ambil kasa ya. Kemudian kita rendam di sini. Alam kan?
Ya, minimal 3 ya. Minimal berapa? 3. Ya, kita lakukan apa tuh namanya? Peretan. Beras. Ya, kita lakukan pemeretan. Bisa meretnya? Bisa. Bisa, harus bisa. Ya. Meret. Oke, kita siapkan berapa? 3, 3 ya. 2, 1. Oke ya. Satu lagi ya. Colok. Asisten China. Asisten. Oke ya. Nah, yang satu kita potong di bagian tengahnya. Yang satu ya. Tujuannya buat apa? Buat nanti memasukkan ke selang sini supaya rapi. Oh. Ya, jadi kita potong ya tengahnya. Nah, gitu ya. Jangan sampai keputus ya. Oke. Sudah siap dengan 2 kasa dan 1 kasa buat nutup. Oke ya, kita ambil dulu kasa yang terpasangnya. Oke, kita ambil ya, pakai handsun nggak? Pakai. Ya. Pastikan setiap melakukan perawatan di sini ya, pengambilan ini, pastikan ini tertahan supaya tidak copot ya, karena apa? Pendek ya. Gini-gini aja bisa copot ya, lumayan lah. Ini 1,5 juta, tindakannya 3,5 juta. Jadi berapa? 5 juta. 5 juta. Wow. Oke, kita bersihkan. Kita bersihkan ya teman-teman. Oke ya, sambil ditahan. Kita bersihkan. Ya. Nah, itu ya. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua. Bapak, tapi kalau gini pasiennya sadar kan? Ada yang sadar, ada yang tidak. Bisa jadi pasiennya sadar, bisa jadi tidak ya. Kalau sadar ya kita sambil ngobrol lah. Kalau tidak sadar juga sambil ngobrol, tapi jangan harap pasiennya Bisa jawab. ya. Sendiri. Gimana nih, sakitnya Bapak, Ibu gitu ya. Tidak. Dijawab sendiri. Oke ya. Anggap sudah selesai ya, sudah bersih. Tapi bersih dan tidaknya tergantung nanti di lapangan seperti apa. Bisa jadi cukup dengan 2 kasa ini, bisa jadi lebih. Gitu ya. Oke, pada saatnya kita menutup area luka tracheostomi ini, ya, mau pakai kasa kering atau kasa basah? Kering. Kenapa kering? Tidak iritasi lembab. Kenapa kering? Tergantung jenis lukanya. Ya, kalau lukanya masih basah, pakai yang basah. Ya. Kenapa pakai yang kering? Nggak boleh pakai yang kering. Nempel nanti. Ya, jadi kalau pakai yang basah tuh pakai yang basah dulu supaya supaya si luka itu tetap lembab. Iya. Bukan basah, maksudnya ya bukan basah kuyup begitu ya, tapi basah biasa. Udah dikeringin tadi ya. Gitu ya. Kalau kering biasa boleh pakai kering, tapi di atasnya harus pakai supratul dulu. Supaya pada saatnya pengambilan Tidak kan nempel. tidak nempel ya. Oke ya. Karena si itu harus tetap moist apa? Moisturizer apa tuh? Lembab. Lembab. Supaya tetap lembab. Kan lembab kan? Jadi mau pakai moisturizer. Kan teman-teman supaya lembab, betul nggak? Iya. Supaya mukanya nggak kering. Gitu, ya. Moisturizer. Gitu ya. Jadi supaya ada proses untuk melembabkan, ya. Nah, kalau lukanya sudah kering, maka pakai yang kering. Ya. Atau bisa jadi kalau lukanya udah kering, nggak usah ditutup pakai kasa juga, biarin saja. Gitu ya. Oke ya, kemudian kita kita tutup
Ya. Ayo lepas ya. Fraktur. Buntu. Nah, ya. Oke teman-teman ya. Iya. Sudahlah selesai. Ya, dibersihkan lukanya, kemudian ditutup lagi. Oke, ya, bersihkan dan seterusnya. Oke, ya, yang selanjutnya apa? Masih ada yang selanjutnya? Bersihkan. Yang selanjutnya adalah mengganti tali apa? Tali tracheostomi. Ya, Ini harus, nggak pakai plester? apa? Nggak pakai plester. Tidak usah. Kalau memungkinkan harus pakai, silahkan. Itu tidak harus. Tergantung berarti ya Pak. Ya, cukup seperti ini. Kalau pakai plester boleh di sini ya. Iya. Gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita ganti talinya. Ganti talinya ya. Caranya seperti ini. Ya. Oke. Pastikan pada saatnya mengganti tali. Oke teman-teman, pastikan nih pada saatnya kita mengganti tali, tahan tangan yang satu lagi untuk menahan tracheostomi ini. Jadi jangan sampai terlepas. Jadi jangan sampai kita seperti ini, biarin gitu. Kalau copot gitu ya. Waduh bahaya ya. Jadi harus seperti ini ya. Kemudian gantian. Set. Kita copotin. Ya. Kita copotin, kemudian kita pasangin lagi. Kalau ada yang baru, pakai yang baru. Terus anggap ini yang baru. Set, jadi yang baru ini tuh ya. Kita pasangin lagi. Ini ada lubang 2 ya, boleh di sini, boleh di sini. Ya, kita pasangin. Kemudian kita ukur sama panjang. Masukin 1, ukur sama panjang. Gitu ya. Caranya nih, tekniknya nih. Kemudian kita masukin. Masukin. Ya. Tali. Ditarik. Oke, kemudian kita masukin 1 ke sini. Oke, pastikan refleks ya, tangan yang satu lagi nahan. Ya. Oke, kita masukin. Udah nggak? Belum Pak. Terus Pak, masukin Pak. Atau emang belum masuk? Nah, oke ya. Nah, seperti ini ya. Masukin. Tali. Kemudian kita ikat. Ya. Jadi kita masukin, kita ikat. Ikat ya. Seperti ini. Ya. Kita ikat. Kemudian pada saatnya kita mengunci supaya tidak terlalu kenceng ikatannya, maka tahan pakai tangan satu ini. Ya. Jadi supaya kita narik set gitu nggak apa-apa. Ya. Nah, artinya pada saatnya ini dilepas, ya pada saatnya ini dilepas apa? Tetap longgar. Nah, paham ya? Paham. Jadi pada saatnya ngikat aja nggak apa-apa ini ketekan. Tapi pada saat yang lepas, tetap longgar untuk pasien. Oke ya. Terakhir sekali kita latih kapan pasien bisa untuk lepas tracheostomi. Lakukan tindakan yang namanya dekanulasi. Dekanulasi adalah dengan cara membuka atau mengambil udara di selang tracheostominya. Tadi kan udah diisi ya. Oke, kita ambil set. Ya. Oke, lepasin. Kita tunggu 10 menit. Gimana reaksi pasien? Sesek lagi? Ada batuk tambahan atau apa segala macam. Kalau oke, nggak ada perubahan apa-apa, kita masukin lagi. Ya, masukin lagi. Tunggu 6 jam kemudian, latih lagi. Tadi 10 menit dibiarinnya. Sekarang ambil lagi. Kemudian 15 menit. Ya, masukin lagi. Latih lagi 30 menit. 30. Sudah bagus, sehari atau 2 hari, kemudian sudah rencana dicopot. Kalau pasiennya memungkinkan untuk rencana akan dicopot si tracheostomi. Oke, itu teman-teman. Ada pertanyaan?